Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera. Salam sejahtera. Puji Tuhan, Dia berikan kekuatan dan kesehatan kepada kita pada pagi hari ini. Di minggu yang pertama, tanggal 2 bulan Maret, semua karena kemurahan Tuhan. Dan puji Tuhan, hadir juga di tengah-tengah kita Pendeta Jimmy Lintang, kami ucapkan selamat datang. Dan akan bersama-sama beribadah, kita akan sama-sama menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan yang akan memuaskan jiwa kita. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pemeliharaanmu sampai pada hari ini. Kami melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, terus mengerjakan yang baik dan yang baik Tuhan. Di minggu pertama bulan Maret ini Tuhan, kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami masuk di dalam bait-Mu. Kami mau beribadah Tuhan, kami mau mencari Engkau, mau menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Sebab kami sadari hidup kami sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Mari kuduskan dan sucikan kehidupan kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga ibadah kami pada pagi hari ini, semarak ibadah kami bukan merupakan satu kejijikan di hadapan Tuhan. Tetapi ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan pujian kami, persembahan hidup kami, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan disenangkan pada pagi hari ini. Kami rindukan lawatan Tuhan, hadirat Tuhan boleh melawat hati kami. Terima kasih Tuhan, dari dalam bait-Mu sampai di luar, semua di dalam kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa korban syukur kami. Aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Saat ku masuk hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak oleh kuasa
masuk ke hadirat. Kami bawa persembahan hidup kami. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Ini pujian kami. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau melayakkan hidupku Tuhan. Melayakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sidang jemaat, saya undang kita semua bangkit. Kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Siapa sih kita, cuman debu tanah. Tidak ada yang dapat dibanggakan dari kehidupan kita. Tetapi Dia rela memikirkan keselamatan kita. Dia rela memberikan hidupnya untuk keselamatan saya dan saudara. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita juga tidak akan ragu. Kita akan bersemangat untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Sebab ada kuasa di dalam darahnya. Amin.
Ada kuasa dalam darah siapa? Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Boleh dengan iman nyanyikan kembali. Ada kuasa Sampai hari ini Tuhan, dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. haleluya, 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 amin. Kembali nyatakan, ada kuasa di dalam darahnya, amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa, Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. mari nyanyikan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Orang Kristen hidup karena percaya. Pagi hari ini masihkah Bapak Ibu percaya dengan kuasa darah domba Allah? Karena kuasa darah domba Allah tidak hanya terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi sampai selama-lamanya. Pagi hari ini mungkin yang datang ada sakit di badan, ada sakit dalam rumah tangga, ada sakit dalam perekonomian, atau sakit dalam jiwa ini. Percayalah, ada kuasa di dalam darah Kristus yang sanggup sampai hari ini berbicara tentang kuasanya. Ada kuasa. Boleh kita angkat tangan kita. Dalam Saya percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi kita mau nyatakan ada kuasa dalam darahnya, amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Yang saya mau dilepaskan. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, Ada kuasa, darahnya berkuasa. ada kuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba
kembali Bapak Ibu Saudara. Ada kuasa di dalam darah anak domba. Kekuatan darah domba di zaman perjanjian lama pun yang digunakan di dalam tiang rumah, pintu rumah umat Allah sanggup menghalau maut, sanggup menghalau kematian, sanggup menghalau malapetaka. Apalagi kuasa darah Kristus. Bukan hanya binatang, tetapi kuasa darah Yesus. Dia memberikan keselamatan. Keselamatan saja dia berikan. Apalagi yang lainnya. Karena dia terus mengerjakan yang terbaik buat saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari jangan hilang harap. Karena harapan kita di dalam Tuhan adalah harapan yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku Tuhan. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Sebab darah-Mu Tuhan. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Bersama katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman kuasa dalam darah-Mu Tuhan. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidup. Ada kuasa di dalam nama-Mu. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan.
Kami taruh harapan kami. Hanya Kau Yesus. Kami taruh sangkar kami Tuhan. Amin. Ku percaya, ku amankan dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Amin. Ku percaya, ku amankan dalam-Mu. Kami percaya kami aman di dalam Tuhan. Ku percaya, ku aman Sungguh Tuhan, kami bersyukur ada di dalam Engkau Tuhan. Satu penebusan yang Engkau kerjakan untuk kehidupan kami. Sehingga hidup kami sangat berharga di mata Tuhan. Karya, penyaliban, pengorbanan yang begitu dahsyat yang Tuhan sudah kerjakan. Biar kami boleh menjunjung tinggi. Sebagaimana Daud katakan, apa yang dapat kubalas Tuhan akan karya penebusan yang Tuhan sudah kerjakan. Waktu kami membawa hidup ini semakin dekat kepada Tuhan. Pagi ini kami masuk ke dalam bait. Kami mau beribadah, kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan mengisi bejana hati kami. Untuk tetap kami hidup di dalam penyertaan daripada Tuhan. Sesaat kami akan menerima kebenaran firman Allah. Dan juga kami akan bersyukur dalam karya korban-Mu Tuhan tolong. Biar kehidupan kami bermanunggal dengan Engkau Tuhan. Menjadi satu dengan Engkau. Seia, sepikir, seperasaan. Sehingga kami hidup dalam kuasa perkara ilahi. Kami siap mendengarkan kebenaran firman, kuduskan dan sucikan hati. Saat kami mendengarkan kebenaran, iman itu terus bertumbuh. Dan kuat yang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mendengarkan kebenaran. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dari tempat ini saya boleh menyampaikan selamat pagi, selamat kita beribadah. Juga kepada saudara-saudara yang mengikuti live streaming. Kasih kemurahan Allah berlimpah. Syukur kita sempat mendengar kebenaran firman Allah. Yang akan menimbulkan iman percaya. Sehingga saudara boleh mendapatkan kekuatan baru. Dan Tuhan buka jalan sehingga nanti bisa masuk ke dalam bait Tuhan untuk kita bersekutu, berfellowship di dalam satu kesatuan, tidak menikmati rumah Allah untuk satu-satu kerinduan kita akan rumah Allah di surga. Dan kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari tempat ini saya boleh menyapa salam persekutuan kita dalam Tuhan, salam sejahtera. Puji Tuhan, biar sejahtera dari Allah boleh melingkupi kehidupan kita. Sesat kita mendengarkan firman Allah, sesat kita akan terima perjamuan suci. Roh Allah bekerja, menyadarkan, menginsapkan kita. Dan kita akan nikmati satu persekutuan dengan Tuhan. Puji Tuhan, mari pada pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Allah. Kita akan lanjutkan satu kerinduan Allah lewat kehidupan sidang jemaat. Membawa kehidupan kita pada sasaran yang tepat. Sehingga kita terus diperbaharui, dan terus diperbaharui. Kita akan membaca kembali suratan 2 Petrus. Iya. Suratan 2 Petrus ini adalah satu pelajaran yang mengena pada dudungnya. Kalau kita boleh melihat dalam tabernakel, dalam rumah Tuhan, ada dudung, ada tutup. Itulah suratan Petrus ini, ya.
Suratan Petrus ini kena dengan satu kulit domba, ya. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan, perlu ada tudung. Kita ada di padang belantara ini, ya. Perjalanan kita menuju satu tanah Kanaan samawi, ya. Perjalanan kita, perjalanan iman kita. Kita tidak boleh lengah, ya. Kita perlu pemeliharaan tudung daripada Tuhan, baik siang, baik malam, itu tiang api, tiang awan terus menuntun. Jangan buat jalan sendiri. Ya. Di luar kita ada binatang buas, kita ada di padang belantara. Malam di tengah kegelapan, dinginnya, ya kita sudah rasakan sekarang dinginnya kasih sudah mulai. Kadang-kadang lupa dengan apa yang kita sudah buat sama orang yang baik, ya. Lupa kebaikan kita. Jangan kecewa hari-hari ini. Orang lupa tentang kebaikan yang pernah kita lakukan. Dan juga di dalam kehidupan siang panasnya dunia, tempat ketersinggungan, iya. Tersentuh privasinya sudah mulai marah, dendam, dan tidak segan-segan ingin membinasakan. Itulah keadaan. Gereja Tuhan, sudah waktunya kita masuk ke dalam tudung perlindungan Tuhan. Negara-negara sekarang membiayai dengan begitu besar rumah-rumah pejabat, ya, tudung buat bunker agar aman. Tetapi ingat, di atas muka bumi tidak ada tempat yang aman, hanya pengakuan. Duduk di bawah kaki Tuhan ada tempat yang aman, sejuk dan tenang jiwa ini. Puji Tuhan. Mari kita akan membaca suratan 2 Petrus ini untuk kita hargakan penebusan yang Tuhan sudah kerjakan seiring ibadah kita yang disertai dengan perjamuan suci. Mengingatkan kita ini karya Tuhan. Ini yang Tuhan sudah kerjakan. Kasih Tuhan mendahului. Bukan kita yang memilih akan pribadi Allah. Allah yang lebih dulu mengasihi. Kita tidak ada apa-apanya. Hargai kasih Tuhan. Ya. Kita dalam ibadah ini tanda kita boleh melek. Kita bisa duduk dengan lain suku, dengan lain bangsa. Kita bisa duduk, ya. Latar belakang beda. Kita terus diperbaharui, kita terus dikuduskan dalam status standarnya Tuhan, sama-sama dibaharui. Kita bisa duduk, ini suatu karya Tuhan. Ibadah ini sudah dikerjakan dengan kitab Ibrani mengatakan ada korban Kristus, suatu ibadah. Satu langkah kok kita menghargai korban Kristus, harga ibadah. Umat Allah tidak menghargai sabat Tuhan. Oleh sebab itu dia dijual oleh Tuhan 70 tahun. Sebab sabat Tuhan dia tidak hargakan. Katakan, Tuhan kasih waktu untuk bekerja, tetapi waktunya Tuhan masuk, memuji, menyembah di dalam baitnya. Hargai sabat Tuhan, ya. Puji Tuhan. Nah, mari kita akan membaca ini, kiranya Tuhan tolong kita. Yaitu suratan 2 Petrus, pasal pertama, ayatnya yang ketiga. Terus kita akan koreksi sampai di mana kita punya pengiringan, ya. Kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan seterusnya. Iya. Panggilan dan pilihan Allah. Panggilan dan pilihan Allah dalam kehidupan kita semua. Ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Terus Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. puji Tuhan, Tuhan panggil kita dengan kuasa yang begitu besar, mulia dan ajaib. Lanjut. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Tuhan panggil kita bukan kece-kece, bukan ece-ece, dia siapkan kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Terus Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. iya, supaya kita masuk dalam naungan ilahi. Tidak ada kekuatan lain.
kita terlindung di dalam perkara ilahi. Terus, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. ya, gereja ada di dunia. Gereja harus dilingkupi perkara ilahi. Semuanya ilahi. Pelayanan, main drum ilahi. Ya. Singer memuji Tuhan dengan urapan ilahi. Ada kuasa. Ya. Main keyboard, main gitar. Ya. Sebagaimana Daud baru kelenteng. Itu setan keluar dari Saul. Iya, ini kita mau. Kita nyanyi, memuji Tuhan. Tersentuh hati ini. Selesaikan permasalahan. Tinggalkan dosa. Ini kita, ibadah-ibadah yang ilahi. Iya. Ini gereja Tuhan perlu di dalam naungan ilahi. Sebab kalau tidak, kita akan hanyut dengan keadaan dunia ini. Dunia sedang pada kehancur-hancurannya. Iya. Dunia hancur, gereja Tuhan jangan hancur. Ya, dipulihkan. Hidup yang dipulihkan ini. Oh Tuhan, terima kasih. Ini Tuhan panggil kita dengan kuasa yang ajaib. Dan terus perbaharui kita. Sasarannya Tuhan untuk kita jadi sama. Kembali pada gambarnya yang sudah dirusak oleh setan dan iblis. Ini oleh sebab itu iblis tidak mau kita duduk. Cara bisa duduk di sini, banyak air mata yang sudah. Hamba-hamba Tuhan di luar, ngerti NTB ini bagaimana. Banyak pergumulan umat Tuhan. Banyak tantangan umat Tuhan untuk bisa ibadah. Misi-misi banyak berdoa untuk Mataram ini. Hamba-hamba Tuhan, jemaat berdoa supaya saudara bisa ibadah. Banyak air mata yang dicurahkan untuk saudara tetap ada di dalam iman percaya sama Tuhan. Ya, terus lanjut ya. Justru karena itu. Ya, karena oleh kasih Tuhan dan karya yang besar, Tuhan minta apa kepada kita? Kamu harus dengan sungguh-sungguh Ya, berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. ya harus mas, harus. Gak bisa lengah kita. Ya, Yesus katakan, Petrus hati-hati, imanmu sedang ditampi. Ya, kita tidak boleh lengah jemaat. Kita sungguh-sungguh serius ibadah yang serius. Ya, sebab iblis sedang mengintip kita. Kapan kita lengah? Kita tidak boleh lengah iman percaya kita. Oleh sebab itu, jemaat, iman harus tambah. Ya, iman harus tambah terus. Kita lanjut. Untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Iya, kebajikan. Ya, naik iman kita sudah pelajari berapa minggu ini, iman yang disertai dengan perbuatan, bukan iman-iman tok, bukan iman-iman yang kosong, iman-iman yang ada perbuatan. Tudung tabernakel itu bukan sampai tutup pas, enggak, ada lebihnya. Ya, iman yang ada lebih, nanti kita akan baca. Iman yang ada lebih, iman yang plus yaitu perbuatan. Sebab kok iman kita tidak ada perbuatan, tidak ada action, iblis pun punya iman, tetapi tidak ada perbuatan. Ya, iblis percaya, tetapi tidak ada action dan sudah habis kesempatan untuk dia bertobat. Tidak ada kesempatan. Dulu malaikat yang baik, jadi penghulu, tetapi karena sombongnya melemparkan dia. Iya. Dan dia bekerja jangan sampai manusia masuk sorga. Ya, dia tahu sorga itu indah. Dia bekerja dengan begitu hebatnya supaya dia bersama-sama dalam penghukuman. Ingat ini. Jangan sampai kita tidak tahu. Oleh sebab itu dari iman tingkatkan. Kita baca lanjut. Ya. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Ya, ini pengetahuan. Iman tambah ya. Bertambah iman
kebajikan beda. Kebajikan itu hidup dalam pikiran, apa yang baik, apa yang kudus, apa yang suci. Pikirkanlah itu dan semua kebajikan. Ini yang ada tambah. Oleh sebab itu penggiringan kita ada pinggir yang progres naik. Ya, 5 tahun yang lalu beda dengan hidup kita sekarang. Iman kita bertambah. Ya, dulu percaya Tuhan terus ada tindakan. Ada kebajikan-kebajikan yang membuat kita kuat. Ya. Terus iman, kebajikan, pengetahuan. Ya, naik. Kita coba ada anak tangga, kita bisa coba, ya, Tuhan tolong ya. Dari iman kita. Iman, puji Tuhan. Perkuat iman kita. Sikap kita hari ini sangat menentukan. Iman datang dari mendengar firman Allah. Sikap kita. Ya, Tuhan cari. Begitu Yesus dalam pelayanan. Iman sebesar ini belum pernah kujumpa. Banyak umat Tuhan, banyak yang datang, banyak dengar firman Tuhan. Tetapi Tuhan cari. Ini iman belum pernah kujumpai. Sia-sia enggak. Apa yang kau inginkan jadi? Ya, Tuhan hargakan orang yang punya iman. Sebiji sesawi saja Tuhan punya kuasa. Oleh sebab itu, dengar firman Allah, datang. Siapkan hati bejana ini untuk dengar firman Allah. Saya juga dengar firman Allah. Saya perhatikan Tuhan, saya mau ini. Sepanjang malam berdoa. Sepanjang minggu Tuhan apa yang saya mau sampaikan. Kebutuhan jemaat. Supaya jemaat menang. Kuasa, hidup dalam kuasa. Gak terus mengeluh. Lempar di Facebook. Media. Kecewa. Sumpah sana, sumpah sini. No. Itu bukan umat Tuhan. Keluar ucap kata. Saya diberkati. Saya ditolong. Saya disembuhkan. Saya dibela Tuhan. Ini umat Tuhan. Iman jaga. Ya, sebab iman ini pondasi paling bawah. Ini pondasi. Hari-hari terakhir suratan Timotius. Iman akan berguguran kalau tidak kuat. Iya. Iman tambah lagi, ya, jangan heran. Dulunya pelayan, saksi atau hilang, tidak kuat. Iblis begitu hebat hari, sebab dia sudah tahu waktunya pendek. Waktunya pendek. Jangan kita tidak tahu tuh waktunya Tuhan. Iblis tahu. Iblis tahu Alkitab ini, di mana kapan dia akan ditangkap, di mana dia akan dimasukkan pada jurang, dikunci dia. Dia tahu, habisnya dia dikunci, dikasih lepas sebentar, masuk pada penghukuman untuk selama-lamanya. Tidak ada kesempatan. Dia tahu waktu itu. Waktu kerjanya Tuhan dia tahu. Tetapi anak Tuhan tidak tahu. Tidak tahu jam ibadah. Telat ibadah. Santai ibadah. Iblis nggak santai hari ini. Dia terus terang sekarang hari-hari ini. Dia tidak mau lagi. Bebas ayo. Dia terus terang sebab dia tahu waktunya. Dia cari mana yang tidak setia. Dia lapor sama Tuhan. Tuhan, itu bukan miliknya Tuhan. Aku punya milik. Iya ya. Tuhan tahu ini. Iblis nuntut. Waktunya sudah senja. Ini minta. Iya. Minta mana binatang buas itu minta. Mana makananku? Iya. Jangan jadi santapan ya binatang buas. Mari saudara. Sudah waktunya. Ya kita lanjut. Iman tambah kebajikan dan sampai pada pengetahuan. Terus lanjut ya. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Iya ini. Begitu ada kembali. Kita coba anak tangga ya. Jangan sampai jebol di sini ya. Tidak bisa penguasaan diri. Kita sedang pengetahuan ini ya. Sedang pengetahuan.
Kiranya Tuhan tolong. Nggak bisa. Ya, kiranya Tuhan tolong. Dari iman, makin rohani ya. Makin ada kebajikan, pikir yang baik, pikir yang kudus, pikir yang suci. Dan setelah kebajikan, sekarang kita akan pengetahuan, supaya jangan kita dibodoh-bodohin. Alkitab menulis, ada juga jemaat bodoh. 5 darah yang bijaksana, 5 darah. Ini darah, ini gambaran gereja. Jangan jadi darah yang bodoh. Ya. Jangan jadi anak Tuhan yang bodoh. 5 darah sudah cukup. Cukup. Cukup 1 tahun aja, 1 kali ibadah. Cukup. Cukup Paskah dan Natal. Cukup. Ya ini darah. Pokoknya baik-baik. Pokoknya tidak nyusahkan orang. Pokoknya. Kalau sudah pokoknya, terlalu sulit kami bicara. Kalau sudah pokoknya, ya pokoknyamu. Tapi hati-hati. Ya. Tuhan mau. Ya. Kita bijaksana. Hati-hati. Kalau kita tidak bijaksana, ada badai, ada topan, lenyap. Sikap kita kepada Tuhan. Nah ini kita sedang ada di, coba kita lanjut baca dulu ya. Kita sampai pada ketekunan, ayatnya yang ke-6, terus ya. Kepada penguasaan diri ketekunan, Ya. dan kepada ketekunan kesalehan. Kesalehannya orang yang suci hatinya melihat kemuliaan Tuhan. Ya, kita datang ke gereja, kita datang ke ibadah, kita mau dikuduskan. Suci, suci, suci. Ya. Kuduslah kamu supaya kuduskan sebab aku kudus adanya. Connect kita. Kena satu frekuensi ya. Radio buka. Satu frekuensi cari. Kita dengar berita-berita. Kita dengar informasi. Iya. Kalau kena frekuensi. Ada kesalehan. Ya. Kita mau dikuduskan. Makanya orang ya, gak suka ke gereja. Gak suka duduk. Sebab mau dikoreksi. Jadi kamu kasar lo. Kamu gak beres lo. Ya firman Allah. Menasihati, menegur. Gak heran. Terlalu sulit untuk orang duduk di gereja. Dengar firman Allah. Mau disalehkan kan, mau dikuduskan. Mau disucikan. Supaya kita nyambung sama Tuhan. Supaya doa kita didengar. Banyak yang komplain. Tuhan doa saya. Ketika kena firman tidak mau. Dikuduskan tidak mau. Tuhan katakan, telingaku tidak budak lu untuk dengar. Tanganku tidak pendek untuk menolong. Tetapi seringkali dosa itu penghalang untuk aku menolong. Iya ini kesalehan. Kita mau dikuduskan, kita mau disucikan ini. Firman Allah sanggup. Kemarin dengar satu pribadi. Pak Pendeta, saya banyak dosa. Dengan linangan air mata. Dengan satu ucap kata jeritan via hap. Saya banyak dosa. Saya sadar kapan siapa bisa nyadarkan orang. Kalau tidak Roh Kudus bekerja. Ya terima kasih sama Tuhan. Sampai hari ini kita sadar. Tuhan saya salah. Masih ada kesempatan. Kesalehan terus ya. Kita 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Ya, terus. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ini hati kasih. Hukum Tuhan kan, hukum kasih. Kasihlah. Kasih Tuhan. Itu. Hal itu. Ini hidup. Penuh dengan kasih.
Terus ya, Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus iya. Tuhan kita. Mari kita minta ini, Tuhan tolong tambah, 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 tambah. Ya, anak tangga tolong, anak tangga. Ya, minta. Puji Tuhan, iman sudah kuat. Ya, kebajikan sudah ada. Pengetahuan, iya. Oh, penguasaan diri Tuhan tolong. Ada rem yang kuat, ya. Kesentuh sedikit, mau marah, mau. Ada penguasaan diri, ya. Ada penguasaan diri, ada rem. Ada besuk satu orang, saya tobat. Saya tobat, kan. Ada. Dulu remnya oblong, sehingga saya terbaring di tempat itu. Saya mau pelayanan. Ya, mari. Tuhan masih kasih kesempatan, ada pasang penguasaan diri. Terus, jika ini ada penguasaan diri, ketekunan setia ya, setia semua jemaat setia, tekun, barang siapa yang setia sampai akhir. Nah itu, kitab Wahyu kan jemaat, barang siapa setia sampai akhir, setia sampai akhir, setia sampai akhir. Kan selamat. Jangan kita patah di tengah jalan. Sekarang kita ada di mil-mil terakhir. Mari kita mau setia. Sudah pendek kita tidak seperti rekan-rekan kita. Masih tahunan, masih puluhan tahun. Kita ada di mil-mil terakhir saat kedatangan Tuhan. Mari tekun jemaat. Tekun jemaat. Kesalehan. Kasih saudara-saudara. Kasih semua orang. Nah jika ini ada pada kita. Kita berhasil pengenalan kita sama siapa Allah. Dan itu membuat kita giat. Oh ini ketemu rahasianya. Ketemu rahasia. Kita kenal kepada Tuhan. Mari kita lanjut terus. Lanjut. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, Ya. ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Terus. Karena itu saudara-saudaraku, Karena itu saudara-saudara, penekanan kembali. berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jangan sampai kita jatuh. Mari sungguh-sungguh supaya panggilan kita dan kerjakan ini supaya kamu tidak terserandung, tidak jatuh. Terus Dengan demikian, kepada kamu dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. supaya kita dapat jaminan hak penuh. Ya. Beberapa teman-teman pendeta, kita sedang berusaha biar dapat green card, ya. Dapat untuk tinggal di Amerika, untuk dapat tinggal, setan ikut aturan. Anda ikut aturan langsung gagal. Taat. Hanya cari tempat tinggal di dunia, di daerah Amerika. Dengan begitu bayar harga. Sampai orang tuanya meninggal. Enggak berani tinggalkan. Taat untuk tinggal di satu negara. Negara-negara yang lain. Yang tidak ada jaminan. Keselamatan. Tidak ada jaminan untuk dibayar hidupnya. Kita berusaha kok di dunia. Kita berusaha demikian tepat. Demikian ketat. Kita berani bayar harga. Sampai-sampai keluarga yang meninggal, kita tidak hadir karena mau taat, dapat green card di dunia ini yang rasanya nyaman. Seringkali kita abaikan untuk dapat green card-nya surga. Ini hak penuh, jaminan penuh. Kalau ini ada, jaminan penuh untuk tinggal di surga. Seringkali kita lupa.
Engkau jaminan dia pasti masuk surga. Sementara karakternya meyakinkan diri untuk masuk surga. Tetapi karakter untuk masuk surga itu tidak ada tanda-tanda yang tadi. Iman yang kosong. Tidak ada perbuatan imannya, tidak ada. Iya. Kasih nggak ada. Ketekunan nggak ada. Gimana? Ya, jangan sampai kita seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Bawa Alkitab, bawa Taurat. Tegur. Kelihatannya rohani. Seperti ada jaminan. Injil Matius 23 ya, kita baca ini. Injil Matius 23, tegur. Kelihatannya rohani, ya. Ya, Tuhan tegur. Ya. Injil Matius 23, ayatnya yang ke-23. Ya. Injil Matius pasal 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Terus, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Ya, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Oh, Tuhan tolak itu. Ya. Ahli Taurat, ini pemimpin-pemimpin. Ahli Taurat yang tahu firman, tahu Taurat Tuhan, bayar perpuluhan, ini kita baca. Persepuluhan dia baca, sampai yang kecil-kecilnya dipersepuluhkan. Terus, jintan kamu bayar, perpuluhan kamu bayar. Tetapi, gak ada kasih. Semua sia. Keadilan gak benar. Orang Farisi, ahli Taurat, Tuhan tahu sampai ke dalam. Keadilan gak ada. Kasih gak ada. Terus tadi, kesedihan diragukan. Tuhan tegur. Gimana mau masuk surga? Dan perpuluhan, semua taat, tetapi tidak ada kasih, apalagi tidak lakukan. Tuhan tegur. Tuhan kasih kesempatan. Ya, ini kita baca pasal yang ke-23 ini peringatan, ditegur. Pemimpin-pemimpin ditegur. Jangan munafik pemimpin-pemimpin. Lakukan. Jadi pemimpin Tuhan tegur ya. Untuk pemimpin semua masuk surga sama jemaat selalu indah. Ya, pemimpin penyampaian firman Tuhan ditegur dulu. Jangan ada kemunafikan. Puluhan dibayar, terus yang lain tidak ada kasih, tidak ada keadilan, tidak setia. Tuhan tegur. Ya. Celaka yang demikian. Tegur yang mari kita kembali ya. Kita kembali kepada suratan Petrus. Kiranya Tuhan tolong kita sampai di pengetahuannya. Pengetahuan ini yang ketiga tentang pengetahuan. Mari jemaat, Tuhan pimpin kita tentang pengetahuan. Awal pengetahuan kita akan baca Amsal pasalnya yang pertama. Ya, kita sampai pada yang ketiga. Setelahnya iman, puji Tuhan, kebajikan, dan kita ada garis bawahi pada saat ini kita belajar sedikit tentang pengetahuan. Yang kemarin kita sudah perhatikan sedikit ya tentang pengetahuan. Kita baca Amsal pasal pertama ayat yang ke-7 ya. Amsal pertama ayat yang ke-7 ya. Kitab Amsal pasal pertama ayat ke-7. Ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pengetahuan ya, jadi umat Tuhan diminta satu langkah yang ketiga ini, pengetahuan. Jemaat harus pengetahuan. Pengetahuannya apa? Takut akan Tuhan.
takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Kalau kita mau hidup dalam pengetahuan Tuhan, pertama takut akan Tuhan. Terus, Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. ya, orang bodoh tidak mau dididik, tidak mau diatur, tidak mau dipimpin. Dijauhkan hati yang demikian itu 5 darah yang bodoh. Iya, itu bodoh dia. Diingatkan, ayo, dah, cukup. Iya. Apa akhirnya? Ini yang kita jaga ya. Akhirnya mereka terlambat. Dan Tuhan katakan, aku tidak kenal pembuat kejahatan. 5 darah yang bodoh, terlambat. Pintu tertutup. Kesempatan habis. Mari, jemaat, kita minta Tuhan, berikan saya roh takut akan Tuhan. Ndak ada pendito, ndak ada orang rohani. Tuhan, saya takut. Kemana aku pergi Tuhan? Ke gunung, di sana ada Tuhan. Ke lembah, di sana ada Tuhan. Sendiri buka HP, juga ada Tuhan, saya takut Tuhan. Untuk berbuat sesuatu Tuhan, Tuhan ada. Di tempat kerja Tuhan ada. Di kamar Tuhan ada. Di sini Tuhan ada. Ada roh takut akan Tuhan. Tidak ada suami, ada istri, tetap takut sama Tuhan. Bukannya takut sama istri, suami-suami takut istri, enggak. Suami-suami takut Tuhan. Ada istri, enggak ada istri, takut Tuhan. Ya. Permulaan segala pengetahuan, takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak dibiarkan. Kita membaca Mazmur ya. Kita coba membaca Mazmur. Mazmur 34 yang kemarin sempat dibaca ya. Mazmur 34 ayat 9 dan 10. Iya. Kitab Mazmur pasal 34 ayat 9 dan 10. Iya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Terus, Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. kita bisa bilang amin. Pagi ini Tuhan, berikan saya roh takut. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tidak akan ada kekurangan kesehatan. Tidak akan ada kekurangan perlindungan. Tidak akan ada perlindungan pemeliharaan. Tidak akan kurang. Tuhan akan cukup. Perlindungan, naungan, pembelaan, Tuhan akan cukup. Tidak akan ada. Sampai kesehatan pun Tuhan akan berikan. Kapan? Berikan roh takut. Tuhan jamin. Tidak berkekurangan orang yang takut akan. Hari awal pengetahuan. Kok kita diajak pengetahuan Tuhan, ayo dekat sama Tuhan. Kenal Tuhan. Tuhan mau cukupkan loh. Tuhan, saya kurang kesehatan Tuhan. Berikan saya kesehatan. Untuk tidak macam-macam, untuk memuliakan. Saya kekurangan dana Tuhan. Ya, dana ini jangan dimacam-macamkan, jangan disalahkan, jangan disalahgunakan untuk kemuliaan dan kehormatan Tuhan. Tuhan sanggup. Kapan? Takut akan. Kalau kita diajak naik tangga yang ketiga, pengetahuan akan. Ya. Ayatnya yang ke-7, 8 kita naik sedikit. Ayat 7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Terus
Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ya, lalu memuliakan Tuhan. Ya. Siapa diri kita ini? Takut Tuhan, malaikat jaga. Kita tidak bayar siapapun, tidak sanggup. Malaikat yang jaga. Malaikat Tuhan siapa? Malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang-orang yang takut akan. Mari, jemaat kita takut sama Tuhan. Melangkah Tuhan, saya mau naik, saya mau berpengetahuan, saya mau kenal Tuhan, saya mau dekat sama Tuhan. Tidak dengan percuma. Malaikat Tuhan, tidur tenang, tidak usah gelisah. Tuhan akan peliharakan kita. Pengetahuan, oleh sebab itu jangan bodoh. Ya, sebab ada pernah yang bodoh, hilang semua. Hilang semua. Satu ya, kita baca satu saja. Kita baca Ayub, pasalnya yang pertama. Kita mau belajar, ada yang takut sama Tuhan ya di rumah. Mulai dari kepala keluarga, ada yang takut sama Tuhan. Satu bapak yang bernama Bapak Ayub. Ini kalau kita takut sama Tuhan, tenan, murni, Tuhan akan bersaksi. Iya, aku punya jemaat Ayub. Dia bersaksi sama setan. Coba kita baca ya ini. Ayub 1 ayatnya yang ke-8. Kitab Ayub pasal pertama ayat 8. Iya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, Ya. apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Hebat ya orang yang takut akan Tuhan. Tuhan sana sih saksi. Orang yang takut sama Tuhan bukan benci Tuhan, tetapi Tuhan mempromosi. Ulangi kembali. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, Ya. apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ya. Iblis, kamu nggak lihat Ayub? Kenapa dia? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, Dan yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. kita boleh melihat Allah ngomong. Ayo, kita takut sama Tuhan ya. Sama-sama. Ditanya, saya paling dulu. Tuhan, saya mau takut akan hidup kita jadi kesaksian Tuhan. Ya. Mari kita sama-sama berkata, ingatkan. Pun tidak apa-apa, cuma kau lihat ada kesalahan, kekeliruan, doakan saya. Banyak hal yang saya harus tanggung sama di MD, di MKAG, tanggung jawab, jemaat. Kita saling doakan. Saudara pun kami sebut tiap hari. Ya, kami sebut tiap hari nama Tuhan tolong keluarga ini. Tuhan tolong agar takut akan Tuhan. Agar jadi kesaksian. Saling mendoa. Supaya kenapa? Allah melindungi. Sampai setan pun, oh iya, Tuhan pagari. Ya. Iblis tidak berani otak-otik. Iblis tidak berani sentuh. Ya, ini pemagaran. Kata ini, kata peristiwa yang Tuhan pagari. Sama seperti bangsa Israel dilindungi tadi dalam pujian tempat distir. Bangsa Israel dilindungi karena ada penyembelihan domba. Dipercik di pintu. Tuhan lindungi. Itu yang kita mau terima sesaat perjamuan. Kita mau menikmati satu perlindungan Tuhan. Kuasa. Kalau korban darah pun begitu hebatnya perlindungan Tuhan. Terlebih ada satu pribadi
yang sudah berkorban untuk saya dan saudara. Yaitu korban Kristus yang sesaat kita akan terima lewat perjamuan suci. Tuhan tolong. Biar kita ada di dalam tudung perlindungan. Kuasa korban. Tadi kan kuasa korban. Iya. Sanggup memulihkan. Hidup yang kasar dipulihkan. Hidup yang sombong dipulihkan. Yang tidak setia dipulihkan. Menjadi karakter yang sama seperti pribadi Yesus sebagaimana anak manusia. Kepada Bapa. Setia sampai di Golgota. Itu yang kita mau terima. Pagi ini Tuhan saya menambah. Sehingga kita milik gerengkat. Ada hak untuk tinggal di surga untuk selama-lamanya. Ada jaminan. Kata tadi ada jaminan. Pegang ini. Anak tangga Tuhan tolong. Sampai kita dapat jaminan tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan. Cari ini. Kapan saja Tuhan panggil. Kita tidak cari dulu. Kesempatan yang Tuhan masih berikan panjang umur. Cari. Dapatkan gerengkat surga. Untuk kita aman. Tidak ragu dalam pengiringan. Amin. Kita lipat Alkitab kita. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau terima perjamuan suci ini. Ya Tuhan tolong kita. Ada kerinduan dan kerinduan. Satu masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Ke tempat kudus-Mu. Oh haleluya. Tuhan memberkati kita. Kita mau terima perjamuan suci. Tuhan ada bersama kita. Kita ada bersama dengan Tuhan. Bulan yang ketiga ini, tiada satu hari tanpa Tuhan. Untuk menyertai kita, melindungi kita. Kita tambah. Sampai kita miliki satu jaminan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan perjamuan suci kita. Amin. Amin. Oh, haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku
Amin. Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, kunaikan sembahku berikan. Amin. Bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu mengikutiku. Kasih-Mu. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Amin. Kau selamatkan hidupku. Nanti hambanya akan berdoa. Ku Bapak Jenny. menjadi ciptaan yang baru. Sesaat kita mau terima perjamuan Oleh suci. kuasa Amin. darah-Mu. Amin. Amin. Kuasa darah-Mu. Amin. Kau telah tebus dosaku. Amin. Kekudusan-Mu mengikutiku. Oh, amin. Kasih-Mu mengalir, Amin. memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Amin. Ku menjadi ciptaan Bapa. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Mari kita introspeksi hidup kita. Apakah kita sudah menjadi ciptaan yang baru? Kita tidak mampu. Allah di dalam nama Tuhan Yesus, lewat rohnya yang kudus yang memampukan. Bapa surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Pagi ini Engkau sapa kami dengan luar biasa lewat kebenaran. Lewat suara kebenaran yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Biarlah ini bukan cuma jadi pengetahuan ilmu bagi kami. Menyadarkan kami supaya kami sadar siapa kami Tuhan. Kami manusia yang lemah, penuh kekurangan, kelemahan. Justru itu Engkau hadir bagi kami Tuhan pagi ini lewat kebenaran firman-Mu. Sebagai penghormatan-Mu bagi kami sebagai ciptaan-Mu Tuhan. Untuk supaya hidup kami ke depan ini mengandalkan Engkau. Hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Supaya hidup kami menjadi persembahan yang hidup kudus dan berkenan. Karena itulah ibadah yang sejati. Makasih buat firman. Kami rindu Tuhan, kami pulang pagi ini dengan pribadi yang berbeda. Dengan pribadi yang diubahkan. Kami menjadi orang kudus-Mu untuk mengalami perkara-perkara yang besar bersama dengan Engkau. Sempurnakan firman-Mu bagi kami. Saatnya Tuhan kami akan masuk di dalam perjamuan yang kudus.
Layakkan kuduskan kami. Amin. Supaya perjamuan ini Tuhan menjadi berkat buat kami. Layakkan kami, layakkan kami. Kami rindu Tuhan, kuasa perjamuan ini menjadi bagian di dalam hidup. Kami bukan hanya tahu kebenaran, tapi kami mau melakukan itu dalam hidup kami. Kuduskan dan layakkan kami. Dan kami siap menerima perjamuan yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami siap mendengarkan. Kami siap menerima akan kebenaran, akan perjamuan, yaitu kami bersekutu dengan Tuhan. Mari kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala Tuhan. Kami mau menyatu dengan kuasa korban-Mu Tuhan. Dalam ibadah awal bulan yang ketiga ini Tuhan. Tuhan bersama dengan kami. Kami bersama dengan Tuhan. Mari kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala. Kita boleh ada di dalam satu kesatuan. Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes ini bagaimana kuasa persekutuan di dalam Tuhan. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kita memperhatikan kebenaran firman Allah pada kesempatan pagi hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami mau terima tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita pindahkan cawan Tuhan di sebelah kanan dan kita angkat lebih tinggi. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima cawan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan, terima kasih. Kekuatan korbanmu, kekuatan salibmu memampukan kami untuk kami sampai pada Tuhan datang kembali. Jemaat sidangmu, umat kepunyaanmu Tuhan, tetap berdiri tegak menanti kedatangan Tuhan. Terima kasih, berkati pada pagi hari ini. Segala puji, segala hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kehidupan sidang jemaat dalam ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk, kita akan dengarkan warta ibadah kita dalam sepekan ini. Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan warta jemaat sepanjang sepekan ini. Yang pertama kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di GPDI Maranatha Cakra Negara, baik dalam rangka berlibur, selamat datang di Pulau Lombok, dan
Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menetap digembalakan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara dapat mengambil form data jemaat di lantai 1 dan dapat dikembalikan untuk di follow up lebih lanjut oleh gereja ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang ada di gereja ini dapat melihat melalui kanal-kanal media sosial yang tertera di layar atas. Puji Tuhan, seusai ibadah, pukul 9 akan dilanjutkan dengan ibadah sesi yang kedua disertai dengan perjamuan suci. Dan dalam jam yang sama juga pukul 9 ada ibadah pelnap di lantai 1 yang disertai juga dengan perjamuan suci. Hari Rabu pukul 6 sore ada ibadah doa puasa, dan hari Jumat pukul 10 pagi ada persekutuan doa wanita di lantai 1, dan sore harinya ada ibadah pelprip dan pelwap di lantai 1. Jadi Jumat ini ada ibadah pelprip dan pelwap di lantai 1 pukul 6 sore. Dan hari Sabtu pukul 5 pagi ada persekutuan doa pria di gereja, dan pukul 6 sore ada ibadah pelprap di lantai 1. Minggu depan kita akan kembali dalam ibadah raya yang diadakan 2 sesi, baik sesi pertama pukul 7, sesi kedua pukul 9, dan ibadah pelnap pukul 9. Beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mohon dukung doa untuk keberangkatan hamba Tuhan Bapak dan Ibu Kawi Ardika ke Bali pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025. Dan informasi mengenai fellowship lansia, yaitu yang dimulai dari usia 50 tahun, dan ada beberapa pertanyaan yang masuk ke panitia. Bagaimana bila pasangan saya belum berusia 50 tahun? Monggo boleh diajak, dibuka kesempatan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah berusia 50 tahun tapi mungkin pasangan belum 50 tahun, dibuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bersama-sama dengan pasangan bisa menikmati fellowship lansia yang diadakan pada hari Jumat tanggal 28 sampai 29 Maret 2025 di Hotel Pesona Rinjani Sembalun dengan tema Senja Bahagia. Biaya kontribusi per orang yaitu 300.000 per orang dengan fasilitas yang didapatkan ada transportasi pulang pergi Mataram Sembalun, penginapan 2 hari 1 malam, makan sebanyak 4 kali, dan ada kaos yang akan didapatkan. Kemudian pendaftaran dimulai dari Minggu tanggal 16 Februari sampai hari ini. Minggu tanggal 2 Maret akan ditutup pendaftarannya. Ke Bapak Martin Misi, Ibu Ketut Sutiari, atau kepada Saudari Amelia. Pembayaran dapat melalui cash atau transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar atas. Untuk kontak person bisa kepada Saudari Amelia, nomor ada tertera di layar atas. Ada satu catatan, bila dibutuhkan bagi mungkin lansia, saya butuh mengajak 1 orang pendamping untuk pegangin saya, untuk bisa mengikuti berbagai acara, maka panitia mempersilahkan untuk lansia boleh membawa 1 pendamping, 1 saja pendamping dengan biaya kontribusi yang sama yaitu sebesar 300.000, fasilitas yang didapatkan juga sama. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa bila dibutuhkan bagi lansia yang membutuhkan pendamping untuk megangin mungkin anak, cucu atau mantu, boleh diajak, tetapi hanya 1 orang saja. Dan biaya kontribusinya pun sama dengan fasilitas yang akan didapatkan. Puji Tuhan, dan persembahan ekstra pada pagi hari ini akan sepenuhnya diarahkan untuk pelayanan diakonia. Puji Tuhan, demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Sidang jemaat saya undang kita semua bangkit berdiri. Hamba Tuhan akan menutup dalam doa berkat. Mari jemaat kita akan akhiri ibadah ini. Kita mohon berkat dari Allah, berkat dari surga, berkat segala yang baik. Kita pulang dengan kuasa ibadah, kita pulang di dalam rahasia ibadah yang besar. Besok lusa di dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Pimpinan ibadah, kuasa ibadah, kami boleh nikmati pada pagi hari. Sesaat kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Kami mohonkan berkat yang dari Tuhan, berkat yang dari surga, berkat segala yang baik itu datang dari Tuhan, menyertaikan umat-Mu sesaat akan tinggalkan tempat ini. Besok mereka akan kembali dalam segala aktivitas, mereka akan kembali dalam segala tugas pekerjaan Tuhan, sertai akan umat-Mu.
belakan umat-Mu, naungiakan umat-Mu, kuasa ibadah, berkat ibadah, menyertai akan umat-Mu Tuhan. Mari kita tadahkan tangan kita. Bapa di surga, hamba merendahkan diri, memohonkan berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun, menyinari, melindungi, dan memberkati akan umat-Mu saat ini, sampai Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.